pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pencarian pendaki asal Jakarta yang hilang di Rinjani memasuki hari ke-7, keluarga berharap korban segera ditemukan. Seorang pria di Mataram diringkus polisi karena mengedarkan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat mulai menyortir logistik pemilihan kepala daerah. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Pencarian pendaki remaja yang mengalami kecelakaan di Gunung Rinjani belum membuahkan hasil hingga memasuki hari ke-7. Sejauh ini, tim SAR gabungan telah mengerahkan tim pemanjat yang menyisir tebing hingga kedalaman ratusan meter. Petugas juga mengerahkan drone untuk mendeteksi keberadaan korban, namun belum ada tanda-tanda korban ditemukan. Untuk memastikan keberadaannya, tim SAR juga meminta rekannya yang selamat untuk menunjukkan lokasi tebing tempat korban terjatuh. Tak hanya terhalang cuaca, petugas juga mengakui terjalnya medan dan sebaran kabut membuat proses pencarian terhambat. Hari ini kami ada memanggil teman korban yang aktif itu dari Pasuruan dan sudah naik, sekarang ini sudah ke Pelawangan ya dengan tim kami. Mungkin mudah-mudahan kita memastikan saja, artinya yang ditunjuk kemarin itu di mana, apakah betul yang situ, karena kita tahu bahwa tim kami sudah mencari kemana-mana itu, artinya secara drone juga, menggunakan drone juga sudah ini, dan manual juga kita sudah upayakan sudah itu. Kita temukan di sana kan? Tim SAR dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani akan mengevaluasi proses pencarian selama 7 hari terakhir agar bisa memutuskan apakah proses pencarian diperpanjang atau tidak. Dari Kabupaten Lombok Timur, Emi Kusuma melaporkan. Orang tua pendaki remaja asal Jakarta yang mengalami kecelakaan di Gunung Rinjani berharap anaknya segera ditemukan oleh tim SAR gabungan saat pencarian memasuki hari ke-7 pencarian. Dari penuturan sang ayah, korban Kaifat Raffi Mubarok terakhir kali menghubungi keluarga pada Sabtu lalu atau 1 hari sebelum kecelakaan. Setelah itu keluarga hilang kontak hingga akhirnya mendapatkan kabar bahwa korban terjatuh di tebing Rinjani. Ya, harapan kami sih satu, anak kami bisa ditemukan dengan selamat. Insya Allah saya mengizinkan itu bisa kembali dengan selamat. Dengan berbagai cara, tim gabungan sudah susah payah ya, dengan sekuat tenaga. Minta izin berarti Pak ya? Sudah izin, iya sudah izin. Terus kontak anak si Kaifat ini, kita udah lost kontak tuh di hari Sabtu udah hilang kontak ibunya. Dari Sabtu, nggak salah ya Sabtu deh. Iya. Itu sudah ada kontak sampai dengan hari Minggu. Sementara tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian dengan mendaki dan menyisir lokasi tebing dan mengerahkan drone di lokasi diperkirakan korban terjatuh. Sampai di LKP langsung melakukan koordinasi dan membentuk tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian terhadap korban di posisi korban dilakukan jatuh pertama kali. Demikian. Kendala apa yang dihadapi tim di lapangan selama pencarian ini? Untuk kendala yang kami hadapi di lapangan adalah pertama faktor cuaca, Pak, karena faktor cuaca di Gunung Rinjani ini tidak bisa diprediksi dan berubah-ubah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan koordinat korban juga dari laporan korban ini juga masih berubah-ubah, sehingga ini sangat mempersulit kami untuk melakukan pencarian yang maksimal di lapangan.
Pastikan tempat Korban Kaifat Raffi Mubarok berusia 16 tahun merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara yang mendaki Gunung Rinjani bersama 13 rekannya pada tanggal 28 September lalu. Keluarga kemudian mendapat kabar korban terjatuh pada hari Senin tanggal 30 September dari salah seorang rekan korban dan petugas tim SAR Mataram. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Warga Dusun Lengkok Lendang, Desa Tembeng Putih, Kecamatan Wonosaba, Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan aktivitas tambang galian C yang masif di desa mereka. Keluhan itu muncul diduga karena pengelola tambang diklaim melanggar kesepakatan soal batas patok penambangan yang disepakati dengan warga. Dalam kesepakatan bersama, penambang dilarang menambang lebih dari 7 meter, namun kenyataannya mereka justru mengeruk lahan galian secara berlebihan. Warga juga menyoroti tempat pekuburan umum desa yang justru nyaris longsor karena tanahnya terkikis akibat aktivitas penambangan di sebelahnya. Warga mengancam jika tidak ada tindakan dari pihak terkait, mereka akan menutup paksa aktivitas galian C tersebut. Keluhan kita sebenarnya sekarang ini harus diberhentikan lah tambang pasir ini, karena ini sangat-sangat berbahaya bagi kubur di sini di Lengkok Lendang ini. Karena kalau hujan turun nanti ya takut longsor. Longsor dia kan, ini kan kalau air banyak terus longsor dia. Karena keluhan petani kan air tetap keruh, terus karang banyak itu memang. Sementara ketika ditemui media untuk dikonfirmasi, pihak penambang menolak memberikan keterangan resmi untuk merespon keluhan warga tersebut. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendistribusikan puluhan tandon air yang disumbangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia untuk percepatan penanganan dampak kemarau. BPBD mencatat sebanyak 22 tandon berkapasitas 5.300 liter disalurkan ke kawasan terparah terdampak kekeringan atau di wilayah terpencil di 5 kecamatan. Pemda juga terus mendistribusikan air bersih dengan menggelontarkan biaya pengadaan dan operasional sebanyak 160 juta rupiah. Selain itu, Pemda juga telah mengusulkan pembangunan sumur bor di sejumlah titik untuk penanganan kekeringan jangka panjang. Hingga saat ini, Pemda telah menyalurkan sekitar 400.000 liter air bersih berdasarkan permintaan masyarakat. Itu mengirim ada 20 buah tandon, kapasitas satu tandon itu 5.300 liter, jadi cukup besar gitu. Jadi nanti itu didistribusikan ke desa dan dusun terdampak, di mana sampai dengan saat ini jumlah desa terdampak itu sebanyak 17 desa di 6 kecamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Barat mencatat kekeringan terus meluas hingga ke 6 kecamatan dengan jumlah warga terdampak mencapai 19.263 jiwa. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.